bagaimana cara agar hati kita ini senang berdoa, ya, atau membangunkan hati yang lalai dari berdoa. Yang paling pertama adalah kita nggak akan bersemangat tentang sesuatu kalau kita nggak tahu hakikat dari sesuatu tersebut. Antum sekarang kenapa kok bisa kerja, ya, pagi hari pergi dari rumah, keluar rumah, kemudian sore baru pulang? Kenapa kok bisa melakukan itu? Karena kita tahu rasanya duit. Betul. Kita tahu manfaatnya luar biasa ini uang. Kalau nggak ada gaji akhir bulan, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ketika kita mengenal tentang hakikat dan manfaat sesuatu, itu kita akan bersemangat untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Apalagi dengan doa. Ya, makanya, inilah pentingnya kita membahas tentang hal ini. Ya, sekarang kita lihat bagaimana antum mendapat penjelasan tentang hal ini. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya doa, betapa doa itu baik, betapa doa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ikhwan, doa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada seorang syekh, seorang ulama di Saudi, namanya Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Beliau punya anak banyak sekali. Punya anak banyak, seluruhnya soleh dan solehah. Seluruhnya. Semuanya belajar agama, semuanya Masya Allah, tabarakallah, anaknya seluruhnya soleh dan solehah. Sampai akhirnya ada orang yang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, apa resepnya? Ya, ilmu parenting seperti apa, ya, yang antum jalankan gitu ya di rumah, kok bisa anak-anaknya semuanya jadi baik semua? Apa kata Syekh? Aku nggak pernah ada usaha yang lebih besar yang aku lakukan untuk memperbaiki anak-anakku lebih daripada doaku kepada mereka. Untuk bisa bayangkan, berdoa terus sampai anak-anaknya subhanallah jadi soleh dan solehah. Ya akhi wallah, antum coba deh ya, antum pengen apa sekarang? Keinginan yang baik tentunya. Antum berdoa setiap hari. Ya akhi wallah, setiap hari. Setiap sujud, setiap sebelum salam, antum berdoa. Sebut terus hal tersebut. Selama seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah antum bakal dapat apa yang antum inginkan. Apapun itu. Untuk yang belum nikah, mau jodoh yang soleh atau solehah, coba lakukan. Antum misalnya punya kesulitan dalam hal ekonomi, coba lakukan. Antum punya kesulitan dalam hal hubungan suami istri misalnya, coba lakukan ini. Ya, berdoa, minta kepada Allah. Pasti dikasih sama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam Al-Quran, ini faedah ya. Ini faedah yang menjelaskan tentang agungnya doa. Setiap di Al-Quran, ketika ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi tentang sesuatu, ya, kemudian terkadang kan Allah menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat itu, ya kan? Ada sahabat yang bertanya tentang haid misalnya, maka bertanya kepada Nabi, kemudian diturunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid, wahai Muhammad, mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid, katakanlah bahwa haid itu kotoran, maka hendaknya mereka menjauhi istri-istri mereka tatkala mereka haid. Baik, kemudian ada sahabat yang bertanya tentang atau ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang hilal, tentang bulan sabit. Maka Allah menjawab dengan mengatakan, salunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal, tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa itu adalah, ya, waktu-waktu untuk menentukan waktu mereka dan juga untuk menentukan waktu haji. Baik. Jadi setiap kali ada orang yang bertanya kepada Nabi dan Allah yang menjawab, Allah selalu mengatakan, mereka bertanya seperti ini, wahai Muhammad, jawablah seperti ini. Paham antum ya? Selalu Allah mengatakan, jawablah wahai Muhammad seperti ini, jawablah wahai Muhammad seperti ini. Selalu seperti itu, kecuali dalam urusan doa. Dalam urusan doa, para sahabat nanya tentang Allah, maka Allah mengatakan, wa yas'alunaka, apa tadi ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni,
wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya tentangku kepadamu, fa inni qarib. Allah tidak mengatakan jawablah wahai Muhammad, tidak. Allah langsung mengatakan sesungguhnya aku dekat. Kata para ulama, seakan-akan Allah ini ketika ada orang yang nanya ke Rasul tentang Allah, Allah langsung yang menjawab, nggak lewat perantara Nabi Muhammad. Allah tidak mengatakan jawablah wahai Muhammad, tidak. Kata Allah, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan menjawab doa orang yang minta kepadaku. Tentu bayangkan, ayat ini adalah ayat yang sangat agung yang menjelaskan betapa Allah pasti menjawab doa hambanya. Maka maksudnya adalah penjelasan-penjelasan seperti ini yang dibutuhkan agar kita betul-betul yakin bahwa Allah itu pasti menjawab doa hambanya. Ya, sehingga kajian yang seperti ini akan menjadikan kita nggak malas berdoa, ya, dan juga coba baca buku-buku atau artikel-artikel yang ditulis oleh para ulama tentang hal ini. Semoga menambah keyakinan kita agar kita bisa semakin bersemangat untuk berdoa. Wallahu a'lam.